Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Tes, halo? Suara saya masuk? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'as sama'a bighairi imadin wa khafadal arda wa qaddara fiha aqwataha linaf'il ibadi wa thabbataha binasbi rawasi wal autadi. Wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha'i was sayyidil bulagha'i nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya'i. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita kembali untuk mengkaji bahasa Al-Quran dan bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu bahasa Arab. Berlanjut dari kitab sebelumnya menggunakan Durusulullah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, yaitu buku bahasa Arab yang memang dikhususkan untuk kita penutur asing atau bukan penutur asli bahasa Arab, ditulis oleh Syekh Dr. Fanyambadi Abdurrahim rahimahullahu taala. Dan sekarang kita alhamdulillahnya istiqomah masuk ke jilid yang ketiga dan pembahasan kita sudah mulai memasuki tahap kaidah kebahasa Araban, yaitu tentang kedudukan-kedudukan kata di dalam kalimat, bahkan sampai caranya nanti menentukan harokat yang terjadi di akhir suatu kata. Fokus kita pertama kali seputar isim terlebih dahulu. Maka isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Apa itu mu'rab? Mu'rab itu kalau kita berbicara isim, isim yang mu'rab, maka dia adalah isim yang keadaan akhirnya bisa terjadi i'rab, berubah. Sedangkan mabni adalah isim atau isim mabni adalah isim yang keadaan akhirnya itu terjadi yang namanya bina, tetap dalam satu keadaan, tidak berubah. Maka definisi dari mu'rab adalah ma taghayyara akhiruhu bisababil amil. Apa yang berubah akhirannya dengan sebab masuknya faktor-faktor yang mengharuskan keadaan akhir suatu isim itu berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kemudian kalau isim mabni, mala yataghayyaru akhiruhu. Yang keadaan akhirnya tidak berubah dengan sebab meskipun ada amil yang masuk kepadanya dan silih berganti amil tersebut. Maka perhatikan kata mudarris di tiga contoh kalimat ini. Mulai dari kalimat ja'al mudarrisu, sa'altu al mudarrisa, dan sallamtu alal mudarrisi. Semua keadaan akhir dari kata mudarris itu berbeda-beda dari tiap contoh kalimat yang tersajikan di sini. Pada contoh yang pertama, ja'al mudarrisu, kata al mudarris, keadaan akhirnya dengan doma. Kemudian di kalimat yang kedua, kata mudarris, keadaan akhirnya dengan fathah. Dan di contoh kalimat yang ketiga, kata mudarris, keadaan akhirnya dengan kasroh. Maka berubahnya keadaan akhir yang ada pada kata mudaris dari dhammah, kemudian ke fathah, kemudian lagi ke kasrah, itu disebabkan
amil yang masuk kepadanya. Maka al-mudarris kenapa dia domah? Karena ada ja'a. Ja'a ini adalah fi'il. Dan fi'il ini membutuhkan yang namanya fa'il. Fa'il adalah subjek. Maka jelas kedudukan mudaris menjadi fa'il atau subjek atau pelaku untuk ja'a. Nah, kita tahu fa'il merupakan satu kedudukan yang i'rabnya rofa. Nah, setiap kata yang beri'rab rofa dikatakan marfu. Maka al-mudarisu di sini marfuun kita katakan. Apa itu marfuun? Yang dirofa. Begitupun al-mudarrisa di sini dia adalah kata yang nasab. Ditandai fathah dan fathah menjadi tanda asal untuk i'rab nasab. Maka al-mudaris adalah kata yang dinasab. Kita katakan mansubun dia. Kenapa kita katakan mansubun? Karena al-mudaris di sini adalah isim mu'rab yang berposisi sebagai objeknya sa'altu. Sa'altu kan kata kerja dengan pelaku atau fiil dan fa'il. Sa'altu artinya saya bertanya. Nah, al-mudarrisa menjadi objek dari sa'altu. Saya bertanya kepada guru. Maka dia mansubun. Maf'ulun bih, bahasa Arab dari objek. Jadi al-mudarrisa di situ menjadi maf'ul bih yang i'rabnya nasab. Maka al-mudarrisa kita katakan mansubun yang dinasab. Kemudian salam tu ala al-mudarrisi. Mudarrisi dia terletak setelah huruf jer. Dan sebelumnya kita sudah tahu huruf-huruf jar apa saja. Salah satunya adalah ala. Nah, ketika huruf jar itu masuk ke isim mu'rab, perhatikan kalimat saya. Ketika huruf jar itu masuk ke isim mu'rab, maka isim mu'rab tersebut keadaan akhirnya langsung berubah menjadi apa? Jar. Tergantung nanti bentukannya. Kalau bentukannya seperti mudaris di sini, maka tanda jarnya adalah kasrah. Maka kita katakan al-mudaris di sini majrurun yang artinya isim yang dijarkan. Lalu bagaimana kita mengi'rab isim-isim yang mabni? Kalau tadi kan kita mengi'rab isim-isim yang mu'rab, yang keadaan akhirnya bisa berubah. Tapi kalau kita mengi'rab isim-isim yang mabni, di mana keadaan akhirnya tidak bisa berubah, berarti kita mengi'rabnya secara mahal, secara posisinya dia. Lihat di sini haulai. Kita kan sudah mengenal al-asma'u kulluha mu'rabatun. Semua isim itu mu'rab, kecuali isim-isim yang udah kita baca. Kemarin diantaranya ada domir, kemudian ada isim isyarah, kemudian ada lagi isim mausul, dan yang semisalnya. Maka lihat di sini, yaitu isim isyarah. Ja'a haulai. Sa'altu haulai. Salamtu ala haulai. Semuanya sama haulai itu. Keadaannya, keadaan akhirnya kasroh. Kenapa nggak berubah? Padahal amil yang masuknya silih berganti. Yang pertama ja'a, yang kedua sa'altu. Nah tetap haulai di sini dia menjadi fa'il untuk ja'a. Dan tetap pula haulai di sini menjadi maf'ul bihnya untuk sa'altu. Dan haulai di sini dia menempati setelah huruf jer. Maka kita katakan nanti i'rabnya dia pada mahal. Haulai fi mahali raf'in sebagai fa'il. Haulai yang ja'a ya, ja'a haulai. Kemudian haulai di kalimat sa'altu haulai itu pada mahal nasab sebagai maf'ulun bih. Kemudian salam tu ala haulai haulai pada mahal jer. Kita kembali melihat yaitu isim-isim yang mabni. Pertama domir. Domir itu ada yang mahalnya rofa, ada yang mahalnya nasab, ada yang mahalnya jer. Kenapa saya katakan mahal atau posisi? Karena domir kan mabni. I'rabnya ya pasti pasti secara mahal. Nah, terkait domir pun itu dia terbagi menjadi dua, bersambung dan tidak bersambungnya dengan kata lain. Nah, ketika domir yang tidak bersambung itu dikatakan munfasil seperti ini. Nah, nanti domir munfasil ada domir munfasil yang rofa, ada domir munfasil yang nasab. Untuk domir munfasil yang rofa adalah
Huwa sampai nahnu. Yang mungkin barangkali kita pernah menghafalkannya. Huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antuna yang totalnya ada 14. Atau bisa di total 12 dengan menggabungkan huma menjadi satu dan antuma menjadi satu. Nah, itu semua adalah domir rofa mun fasil. Kemudian, kalau domir rofa yang mutasil apa domir rofa mutasil? Nah, domir rofa yang mutasil itu adalah domir-domir mutaharrik yang ketika bersambung dan hanya bersambung dengan fiil, ketika bersambung dengan fiil dia berkedudukan sebagai fa'il. Contohnya di sini zahab tuh. Tu di sini adalah domir rofa yang muttasil bersambung. Kalau huwa sampai nahnu itu adalah domir rofa yang munfasil. Begitupun huruf waw di sini bersambung dengan fiil qala. Sama, dia adalah domir muttasil pada mahal rofa sebagai fa'il. Berikutnya ada domir nasab. Domir nasab pun juga terbagi menjadi dua. Ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Nah, di sini dicontohkan yang muttasil saja. Nah, ketika domir nasab itu muttasil, dia muttasilah dengan fiil. Otomatis ketika bersambung dengan fiil, kalau kita ingin menghukumi domir tersebut domir nasab, ya kedudukannya sudah pasti dia menjadi maf'ulun bihi. Contoh seperti domir ha di sini, nempel di kalimat ro'a itu. Maka domir ha di sini fi mahali rafin sebagai apa? Ayo dijawab. Sebagai apa domir ha di sini? Kan mahalnya nasab, mutasil nih. Sebagai maf'ul, sebagai maf'ul bi dari ro'a itu. Begitupun as'aluka. Kafnya di sini fi mahali nasbin. Sebagai apa dia? Sebagai maf'ul bihnya as'alu. Sebagai maf'ul bihnya as'alu. Kan domir nasab muttasil. Nasabnya bersambung dengan fi'il. Dorobani ya mutakalim ya sukun di sini kita sebut ya mutakalim. Dia fi mahali nasbi pada mahal nasab. Kan mutasil nih dengan fi'il. Ya mahalnya nasab sebagai apa? Maf'ul bihnya doroba. Nun di sini adalah nun wikoyah namanya. Nun yang membantu agar supaya fi'il ketika bersambung dengan ya mutakalim tidak dikasroh. Berikutnya ada domir jer. Domir-domir yang nanti mahalnya jer. Maka tentu ini hanya apa? Hanya mutasil ya, hanya mutasil. Yang munfasil tidak ada. Yang munfasil tidak ada. Domir jer itu mutasil semuanya. Ketika apa dia bersambung dengan isim maupun bersambung dengan huruf jer. Nih, kita buhu. Ketika dia bersambung dengan isim, maka dia fi mahali jerin tapi sebagai apa? Mudhaf ilaih. Berikutnya ada isim isyarah. Nah, semua isim isyarah itu mabni. Kecuali yang musannanya. Hazani dan hatani. Hazani kan bentuk musanna dari haza. Sedangkan hatani bentuk musanna dari hazihi. Mu'rabani dikatakan dia mu'rab. Berikutnya isim mausul. Al-asma al-mausulah, kata sambung yang artinya yang. Ada alladzi, ada allati, dan ada allazina. Berarti sama seperti isim isyarah. Untuk mufrad dan jamaknya dia mabni. Namun bentuk musannanya dia mu'rab. Allazani dan allatani. Ya, allazani bentuk musanna dari allazi, sedangkan allatani bentuk musanna dari allati. Keduanya mu'rab. Berikutnya adalah asmaul istifham. Isim-isim yang digunakan untuk bertanya. Kalau kita mengkaji dari kitab Durusul Lughah jilid pertama, kita sudah dikenalkan isim-isim istifham. Mulai dari ma, maza, man, aina, kemudian kaifah, dan ada pula mata. Itu semuanya mabni. Man siapa, aina di mana, ma apa, mata kapan, kaifah bagaimana. Berikutnya yang kelima ada sebagian zorof. Sebagian apa zorof. Di antaranya ada idza, ada al-an. Al-an artinya sekarang. Nah, dia ini adalah zorof. Zorof zaman, al-an. Kemudian juga idza, kemudian ada haitsu, ada amsi.
Nah, AMSI ini nanti ada dua model penulisan. AMSI tanpa alif lam seperti ini dan AMSI dengan alif lam, al-AMSI atau biasanya digandeng dengan huruf jarba, bil AMSI. Nah, itu nanti beda pemaknaannya antara bil AMSI sama bi AMSI. Insya Allah akan dijelaskan pada waktunya. Yang keenam adalah asmaul af'al, isim-isim fi'il. Isim-isim fi'il ini adalah lafalnya isim tapi maknanya fi'il. Di antaranya amin. Nah, amin. Ini kan kita ucapkan di dalam sholat. Selepas membaca surat Al-Fatihah di tiap rokaat tuh. Di tiap di tiap rokaat. Bahkan menjadi sunnah. Hadisnya ada di Sunan Abu Daud. Ya, hadisnya ada di Sunan Abu Daud. Kenapa sih disunahkan membaca amin selepas membaca surat Al-Fatihah atau mungkin ketika mendengar surat Al-Fatihah dibacakan. Ketika kita jadi makmum dan imam membaca surah Al-Fatihah, ada yang berpendapat kita makmum juga diwajibkan membaca surah Al-Fatihah karena Al-Fatihah rukun sholat itu pendapat dari ulama Syafi'iyah. Namun ada pendapat lain dari mazhab yang lain selain ulama-ulama Syafi'iyah, kita hanya menyimak saja. Tidak diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Namun tetap disunahkan ketika mendengar imam membaca ayat terakhir dari surah Al-Fatihah, kita katakan amin. Apa sih makna amin? Amin itu maknanya adalah istajib, kabulkanlah. Amin, kabulkanlah. Karena kan di ayat terakhir itu doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita doa, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa keistiqomahan di atas jalan yang lurus. Kemudian ada uffin. Uffin. Fala taqul lahuma uff. Fala taqul lahuma uff. Maka janganlah kalian katakan kepada keduanya, maksudnya kepada kedua orang tua. Ya, uf. Nah, apa artinya uf? Apa maknanya uf? Karena dia isim lafalnya, tapi maknanya sejatinya adalah fiil atau dojar. Kemudian ah, ah atau wajah. Nah, ini kita akan dalami nanti isim-isim fiil, perwakilan saja ini tiga. Berikutnya adalah al-a'dad al-murakkabah. Al-a'dad al-murakkabah. Nah, di buku sebelumnya, jilid kedua, kita kan udah belajar adat tuh. Telah belajar adat. Kemudian isim yang terletak setelah adat dihukumi sebagai tamyiz dan bentuk-bentuk tamyiz itu ada macam-macam. Nanti tinggal di murojaah kembali ya. Nah, kita lihat di sini. Yang disebut dengan adat murakkabah itu adalah adat-adat belasan seperti ini. Ahada asyara, tis'ata asyara, ya, as-salisa asyara. Nah, ini semuanya mabni. Bilangan belasan itu mabni. Baik dia pada mahal rofa, baik dia pada mahal nasab, baik dia pada mahal jir, ya tetap saja mabni alal fathi seperti ini. Contohnya apa? Contohnya telah datang 13 siswa laki-laki. Coba ada yang tahu nggak bahasa Arabnya apa? Boleh sambil dibuka kembali buku Durusulullah jilid yang kedua itu. Pembahasan adat yang belasan. Telah datang 13 orang siswa laki-laki. Siapa yang bisa? Afwan ini nggak ada suaranya, teman-teman. Suara saya masih terdengar nggak? Saya khawatir dari tadi saya bicara tidak masuk suaranya. Terdengar. Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, Faddol, Ajib. Dijawab. Ja'a. Bagaimana? Ah, siapa, Ustaz? Bebas, boleh siapa saja yang mau menjawab. Ayo, harus berani. Sembari murojaah materi sebelumnya. Materi adat Bisa di itu harus sering-sering diulang. Kalau nggak bingung.
Silakan, coba. 13 telah datang 13 siswa laki-laki. Ja'a salasata asyara taliban. Nah, betul ya. Ja'a salah satu asyarah toli taliban. Nah, nah dari al-adat al-murakkabah ini ternyata ada yang mu'rab, yaitu al-juz al-awwal dari isna asyara. Mana berarti yang mu'rab? Isnanya. Asyaranya enggak. Isnanya itu mu'rab. Contohnya di sini yadrusu fil fasli isna asyara taliban. 12 orang siswa laki-laki itu belajar di kelas. Isna asyara ini mu'rab. Kita mengirabnya tidak lagi fi mahali raf'in. Begitu. Tapi nanti kita irobnya apa? Marfu'un. Dan tanda rofanya dengan alif. Fa'il dari yadrus. Toliban yang dinasab di sini apa? Tamyiz. Begitupun ro'aitu ithnai asyara taliban. Ya kan ithna itu. Lihat seperti keadaan isim musanna ya. Ketika nasab dengan ya. Baik, berikutnya. Hadha ta'amu lithnai asyara taliban. Makanan ini untuk 12 orang siswa laki-laki. Ya kan? Seperti keadaan isim musanna ketika majrur. Nah, ini adalah tanda i'rab asliyah dan far'iyah. Jadi tanda i'rab itu ada yang asli, ada yang fara' cabang. Tanda i'rab yang asli semuanya harokat. Rofa dengan domah. Domah tanda asli dari i'rab rofa. Nasab dengan fathah. Fathah tanda asli i'rab nasab. Kemudian kasroh tanda asli untuk i'rab jar. Nantinya ada yang diikutkan dari ketiga harokat tadi yaitu sukun menjadi tanda asli untuk i'rab jazm. Nah, itu khusus di fi'il. Kita belum bahas fi'il, kita masih bahas isim. Makanya tidak diikut sertakan pembahasan i'rab jazm. Kemudian ada yang cabang. Yang cabang itu huruf mayoritasnya, namun beberapa ada yang dengan harokat. Oke, perhatikan di sini al-halatu al-i'rabiyah, keadaan i'rab. Keadaan i'rab berarti dari rofa, nasab, jer. Karena kita sedang membahas isim atau kata begitu, maka di sini ditulisnya marfu. Marfu kan yang di rofa artinya. Nah, di sini nanti di bawah sini ada tanda rofanya. Mansub yang dinasab dan ada tanda nasabnya. Majrur yang dijer dan ada tanda jernya. Amil itu adalah apa? Faktor yang masuk ke isim tersebut. Yang menjadikan dia itu berirab rofa, yang menjadikan dia berirab nasab, dan yang menjadikan dia berirab jer. Lihat ketika amila ja'a. Maka ada kata di sini atau isim al-abna'u. Al-abna'u dia apa? Marfu. Apa tanda rofanya? Dhammah. Ya. Kemudian berikutnya ada al-banatu. Banatu ini apa? Jamak muannats salim. Nah, ini bentuk-bentuknya nih. Ini apa? Bentuk-bentuknya. Jamak muannats salim itu ketika rofa bagaimana? Tandanya dengan harokat, yaitu domah. Nah, ini kan yang bil harokat. Jamak muannats salim. Kemudian mamnu' minas sorof. Mamnu' minas sorof kita udah pernah belajar di akhir buku jilid pertama. Di antaranya ada Ibrahimu. Ibrahim. Dia nama ajam. Itu yang menyebabkan dia mamnu' minas sorof, tidak ditanwin. Nah, tanda rofanya dengan apa? Domah sama. Kemudian musanna. Isi musanna ini kalau rofa dengan apa? Al alif dengan dengan alif. Ja'al abna'u wal banatu wa Ibrahim wal walidani. Nah, walidani alif yang ada di sini adalah tanda rofanya. Nah, ini kita masuk ke kolom yang dengan huruf tuh. Ada tiga yang dengan huruf. Musanna, jamak muzakkar salim dan al asma al khamsah.
Dengan huruf. Ketika rofa dengan alif, ya, musanna dengan alif, kemudian jamak muzakkar salim ketika rofa dengan waw, al aqrabuna contohnya di sini. Kemudian al asmaul khamsah, akhuhu contoh di sini. Rofanya dengan apa? Dengan waw. Nih waw yang nyempil di sini. Berikutnya yang nasab, ambilnya ro'a itu salah satunya. Ro'a itu saya melihat. Al abna'a, dia mufrad, makanya tanda nasabnya fathah. Nah, berikutnya jamak muannats salim. Jamak muannats salim ketika nasab tidak dengan fathah melainkan kasrah. Nah, harokat kasrah menjadi tanda nasab yang ada pada jamak muannats salim itu dikategorikan sebagai tanda cabang, tanda fara untuk i'rab nasab. Nah, itu satu-satunya tanda cabang di i'rab nasab yang berupa harokat dan terjadi hanya pada isim jamak muannats salim saja. Berikutnya, mamnu minas shorof ketika nasab dengan fathah ya. Nah, ketika dengan huruf ya musanna jamak muzakkar salim dan al asma al khamsah, musanna ketika nasab dia dengan apa? Dengan ya. Maka lihat bentukannya seperti apa? Al walidaini. Ya sukun di mana harokat huruf sebelum ya sukunnya fathah dan harokat huruf setelah ya sukunnya kasroh. Dan ini nanti yang akan membedakan dia dengan jamak muzakkar salim ketika nasab juga karena sama-sama dengan ya tanda nasabnya. Langsung saja di sini jamak muzakkar salim tanda nasabnya dengan ya, tapi bedanya apa dengan musanna? Harokat huruf sebelum ya sukunnya kasroh dan harokat huruf setelah ya sukunnya fathah. Nah, ketika al asmaul khamsah nasab dengan apa tandanya? Alif lihat tuh akhahu. Berikutnya majrur, isim yang dijarkan. Salam tu ala. Oke, amilnya ini amilnya adalah ala. Al abnai. Nah, isim mufrad lagi. Ini kan semua bukan isim mufrad nih, afwan ya. Al abna ini dia jamak taksir, afwan. Kalau tadi saya sempat katakan ini adalah isim mufrad, bukan dia adalah jamak taksir. Berarti tanda rofaknya jamak taksir apa? Dhammah. Tanda nasabnya jamak taksir apa? Fathah. Tanda jernya jamak taksir apa? Kasrah. Nah, jamak taksir ketika berirob rofa ya dengan tanda asal berupa dhammah. Kemudian ketika nasab ya dengan tanda asalnya nasab dengan fathah. Dan ketika jer ya dengan tanda asalnya jer yaitu dengan kasrah. Baik. Berikutnya jamak muannats salim nih ketika jer. Salam tu alal abna'i wal banati. Nah, dengan kasrah. Berikutnya Ibrahim. Nah, Ibrahim saja nih. Ibrahim dia ketika jer dengan dengan fathah. Maka ini satu-satunya tanda cabang dari i'rab jer yang berupa harokat terjadi pada mamnu minas shorof. Nah, yang di-i'rab dengan huruf mulai dari musanna, jamak muzakkar salim dan al asmal khamsah ketika jer itu dengan huruf apa? Ya, untuk musanna dan jamak muzakkar salim ketika jer maka tanda jernya dengan ya keadaannya sama seperti nasab dan jamak muzakkar salim pun juga sama tanda jernya dengan ya sama seperti keadaan nasab. Nah, untuk al asmal khamsah tanda jernya itu adalah ya. Ilahuna hal fahim tunna ya akhwatu. Paham insyaallah Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengi'rab suatu kata yang kata tersebut misalnya dia mu'rab atau kita berbicara isim. Bagaimana cara kita mengi'rab isim mu'rab baik ketika rofa dia atau ketika nasab atau ketika jer. Maka ada kaidah dalam pengi'raban. Di sini caranya. Lihat. Tariqatu i'rabi ma tu'rabu bil alamatil asliyah. Nah, mengi'rab isim yang mu'rab dengan tanda asliyah. Kita katakan terlebih dahulu apa? I'rab dari isim tersebut. Misal kalau rofa ya katakan marfu'un. Kalau nasab katakan mansubun. Kalau jer katakan majrurun. Nah, ini kita katakan setelah apa? Ketika kita mengetahui kedudukannya. Jadi yang disebutkan pertama kali ada kedudukannya. Ya, kedudukan itu berarti isim-isim yang dirofa apa saja nanti kita akan ketahui
Nah, kedudukan isim-isim yang dinasab apa saja kita akan ketahui, begitupun yang dijer. Untuk yang dijer tinggal katakan majrurun saja. Langsung kita sebutkan tandanya. Kalau dia marfu, ya sebutkan wa alamatu rafihi apa. Kalau dia nasab, ya setelah mansubun wa alamatu nasbihi apa. Dan ketika majrur, setelah majrur kita katakan wa alamatu jarihi apa. Nah, tentu ketika isim dengan tanda asal i'rabnya, ya sudah wa alamatu rafihi dhammatun. Wa alamatu nasbihi fathatun. Wa alamatu jarrihi kasratun. Dan kita tahu ada yang zahir kan? I'rab itu yang zahir berarti tulis. Wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, untuk yang i'rabnya takdiri nanti kita akan ketahui setelah ini. Berikutnya cara mengi'rab isim mu'rab yang di'rab dengan tanda cabang. Sama seperti tadi, kalau dia rofa katakan marfu, kalau dia nasab katakan mansub, kalau dia jer katakan majrur. Ikutkan setelahnya tanda. Bagaimana cara apa namanya mengungkapkan tanda i'rabnya apa? Wa alamatu rafihi apa? Nah, dengan apa misalkan? Salah satu tanda rofa yang cabang apa? Wa wawu misalkan yang terjadi pada al asmal khamsah. Ja'a akhuka. Nah gitu. Berarti kita katakan akhuka kalau udah tahu kedudukan sebagai fa'il ya sebutkan fa'ilnya. Fa'ilun. Nah, sebutkan marfu'un wa alamatu rafihi apa? Alwa alwawu. Alwa alwawu. Nah, uzkur al alamata al far'iyata. Sebutkan tanda far'anya. Kita sebutkanlah tanda far'anya. Wa alamatu raf'ihi al wawu. Nah, jangan lupa nih, niabatan an sebagai ganti dari apa? Dari tanda asalnya rofa apa dhammah. Berarti niabatan anit dhammati. Begitupun seterusnya yang mansub dan majrur. Ada yang raise hand? Fadal. Mungkin ingin ditanyakan langsung saja. Mau bertanya Ustaz, Ya, untuk yang contoh i'rab ini mengikrab abna'u ya Ustaz ya. Fa'il itu berarti jamak ya Ustaz. taksir. Oh Jamak ya, taksir nah, itu, nah jamak taksir itu afwan jamak taksir. kenapa? Eh, bukan yang di i'rab ja'a ya Ustaz. Kenapa harus fa'il dulu, jamak taksir dulu? Ja'a apakah nggak bisa di i'rab fi'il? Nah, kita kan lagi berbicara isim terlebih dahulu ini babnya. Ah, afwan. Nah, Tamam jadi Ustaz. Nah, jadi slide PPT ini tentu menyesuaikan buku aslinya ya. Mungkin saya himbau kembali bahwasanya PPT yang kita baca saat ini adalah bentuk ringkasan namun dibuat dalam bentuk bagan, tasjir bahasa Arabnya, agar kita bisa lebih mudah. Alhamdulillah ya. Salah satu thalibah dan kita pakai. Semoga berkah untuk kita maupun penulisnya. Amin Allahumma amin. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kemudian jelaskan sebabnya. Jelaskan sebabnya. Kenapa isim tersebut di i'rab dan kita ungkapkan tanda i'rabnya dengan tanda cabang. Kita sebutkan sebabnya. Oh ya, kalau misalkan al asmal khamsah tadi, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al wawu niabatan anit dommati sebagai ganti dari dommah. Li'annahu apa sebabnya? Tanda rofaknya wawu sampai domah yang tanda asal rofa itu diganti dengan wawu. Li'anahu minal al asma al khamsah begitu. Kalau kita mengirab aku. Nah, di sini beliau berikan contoh ja al walidani. Al walidani fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al alifu niyabatan anid dommati. Li'anahu musanna. Al walidani kan bentuknya musanna karena ada tambahan alif dan nun. Tu'rabu al-asma'u al-khamsatu bil alamati al-far'iyah bisyuruti. Nah, isim-isim yang lima itu diirob dengan tanda cabang dengan syarat yang pertama antakuna mudhofah. Kalau dia itu mudhof, berarti dia harus diidofahkan. Diidofahkannya kemana? Antudofa ila ghairiya ilmu takallimi. Nah, intinya apa? Si isim-isim yang lima itu dia harus diidofahkan kepada isim apa saja kecuali ya mutakalim. Karena nanti kalau dia diidofahkan kepada yang mutakalim, maka nanti i'rabnya tidak lagi dengan apa? Tanda cabang. Udah pasti dengan apa? Tanda asal. Dan
takdiri, ya, tanda cabang, tanda asalnya takdiri. Karena apa? Bersambung dengan ya mutakallim, munasabah itu. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah mukabbaroh. Mukabbaroh ini dia bukan bukan bentuk tasgir, bukan bentuk tasgir. Oke. Antakuna mufradah. Salah satu syaratnya lagi dia harus mufrad, tidak boleh jamak. Contoh, abuka. Abuka kan abun. Abun itu apa? Mufrad. Jamak dari abun apa? Al-aba'u. Ketika al-aba'u dia diidofakan kepada domir katakanlah atau isim selain domir, isim zahir, ya nanti tanda irobnya dengan tanda asal, bukan tanda cabang karena tidak teranggap al-asma al-khamsah. Gitu ya. Nah, ini ringkasan i'rab takdiri. I'rab takdiri. Nah, i'rab takdiri itu kan adalah i'rab-i'rab yang tidak nampak di akhir isim, karena kita lagi bahas isim nih. Jadi yang i'rab takdiri itu bukan hanya isim tapi fiil. Untuk pembahasan fiil kita tidak bahas saat ini. Ada pembahasannya nanti, sesinya tersendiri. Nah, isim-isim yang i'rab secara takdir itu kan ada tiga bentukan. Yang pertama isim maksur, yang kedua isim mankus, dan yang ketiga adalah isim-isim yang diidofakan kepada yang mutakallim. Nah, ketika isim maksur itu kan al-ismu al-mu'rabu alladzi akhiruhu alifun lazimatun. Isim maksur itu definisinya adalah al-ismu al-mu'rabu. Isim yang mu'rab berarti keadaan akhirnya bisa berubah. Namun karena dia diakhiri alif lazimah, perubahan keadaan akhir tersebut tidak nampak oleh kita. Paham ya? Berikutnya ada isim mankus. Isim mankus itu apa? Huwal ismul mu'rabu alladzi akhiruhu ya'un lazimatun maksurun maqoblaha. Ini definisinya bagus sekali. Isim mankus adalah isim mu'rab menandakan keadaan akhirnya bisa berubah-ubah. Bisa kita katakan dhammah, bisa kita katakan fathah, bisa kita katakan kasrah. Namun tidak terlihat itu dhammah, fathah, kasrahnya. Gitu. Afwan, kecuali fathah ya. Jadi yang tidak nampak itu hanya tanda domah dan kasroh saja. Kalau fathahnya nampak. Nah, ketika domah dan kasroh tidak nampak, berarti ada sebabnya. Sebabnya sikol. Kan dia diakhiri apa di sini? Akhiruhu yaun lazimah. Diakhiri ya lazimah. Ditandai dengan harokat huruf dari ya lazimah itu kasroh. Contoh muhami. Muhami. Ya sukun ini adalah ya lazimah. Apa tandanya itu ya lazimah? Harokat huruf sebelum ya lazimah itu kasrah nih muhami. Nah, coba kita lihat isim yang diidofahkan kepada yang mutakalim, lihat di sini. Sodiki, sodiki, sodiki. Sodiki, sodiki, sodiki. Padahal sodiki yang pertama ini ketika rofa. Kemudian sodiki yang kedua ya ketika nasab. Dan sodiki yang ketiga ketika jer. Sodiki semuanya. Nah, maka ada sebabnya nih kenapa. Kenapa tidak nampak? Padahal kan dia dengan doma. Maka kita lihat di sini. Ja'a sodiki, telah datang temanku. Sodiki, sodiknya kan jadi fa'il ja'a. Seharusnya domah kan? Ya memang, betul. Tapi domah yang ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Karena bersambung dengan ya mutakalim. Apa sebab pentakdiran domah itu ketika bersambung dengan ya mutakalim? Nih sebabnya. Istigholul mahalli biharokatil munasabah. Istighol itu artinya sibuk. Al-mahal tempat. Sibuknya tempat. Dengan harokat yang menyesuaikan. Nah sibuk tuh. Karena dia harus menyesuaikan ya sukun, harokat yang ada pada kata sodik. Maka dikatakanlah domatun mukaddaratun. Istigholul mahalli biharokatil munasabah. Maupun ketika dia nasab. Contoh amilah ro'aitu. Ro'aitu sodiki. Saya melihat temanku. Nah sodik itu jadi maf'ul binya ro'aitu. Karena dia mufrad bentukannya. Ya tandanya dengan apa? Tanda asal i'rab nasab yaitu fathah. Namun karena kita lihat redaksinya itu dia diidofahkan kepada ya mutakallim, maka fathahnya muqaddarah. Apa sebab fathah ditakdirkan pada kata sodiki? Ya, kalau kita rangkai kalimatnya ro'a itu sodiki. Sama istigholul mahalli biharokatil munasabah menyesuaikan ya sukun. Mau nggak mau ya kasroh karena hanya harokat kasroh yang sesuai dengan ya sukun. Gitu. Berikutnya ketika jer.
Salam tu ala sodiki. Nah, meskipun ini kasroh ya, meskipun ini kasroh, tetap dikatakan muqaddaroh. Ala kulli hal, perihal isim yang diidofahkan kepada yang mutakalim saat dia majrur, maksudnya isim mufrad ya, isim mufrad yang diidofahkan kepada yang mutakalim dalam keadaan dia itu majrur, ada yang mengatakan dia tetap dengan tanda kasroh, ada yang mengatakan pula seperti ini, kasrohnya muqaddaroh, tidak zahirah. Karena bersambungnya dengan ya mutakalim. Sama sebabnya istigholul mahalli biharakatil munasabah. Nah, isim maksur ketika rofa bagaimana? Ja'al murtado. Ya dhammah muqaddarah. Apa sebabnya tuh? Ta'azzur. Ditakdirkan dhammah pada isim maksur. Nah, ketika dia beri rofa, sebabnya adalah ta'azzur. Gitu. Berarti kita katakan bagaimana? Al murtado fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun li ta'azzuri. Karena uzur. Berikutnya juga ketika nasab nih al-murtado. Sama nggak nampak juga tanda fathahnya. Ra'aitu al-murtado. Berarti kita katakan al-murtado maf'ulun bihinya ra'aitu mansubun dia dinasab wa alamatun nasbihi dan tanda nasabnya apa? Fathatun muqaddaratun at-ta'azzuru. Al-murtado berikutnya ketika masuk amil jar yaitu ala salam tu ala al-murtado kita katakan apa? Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun li ta'azzuri. Untuk isim mankus, isim-isim yang diakhiri ya lazimah, dia tidak memperlihatkan tanda dari dua irob saja, yaitu tanda irob rafa maupun tanda irob jer. Maupun tanda dari irob nasab, ya dia memperlihatkannya. Karena fathah. Nah, ini kalau dia mufrad bentukannya. Nah, lihat baik-baik. Ya, karena memang mufrad nih. Al-muhami. Al-muhami. Maka muhami di situ fa'ilnya ja'a marfu'un di rafa wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya adalah apa? Domah muqaddarah. Apa sebab domahnya itu muqaddarah ditakdirkan? Athiqal, berat. Berat. Kan asalnya muhamiu. Nah, berat tuh ya dengan harokat domah. Berikutnya, ketika nasab fathahnya nampak. Maka kita i'rabnya bagaimana? Muhamiya maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Nggak usah lagi disebut sikol, nggak usah. Kan zahirah, nampak. Kemudian ketika majrur, muhami. Salam tu ala al-muhami. Maka al-muhami di sini majrurun wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun listiqali. Karena sikol. Kalau kita mau mengirab yang tadi, fathahnya nampak. Al-muhami maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Bukan listiqol, tapi apa? Li khiffah atau lil khiffah. Karena ringan. Lawan dari sikol. Bisa difahami? Nah, ini cara mengirab isim yang didofahkan kepada yang mutakallim. Kalau marfu katakan marfu, ya kalau rafa katakan marfu. Wa marfu'un wa alamatu rafihi muqaddaratun wa huwa mudhaf. Gitu. Kemudian kalau nasab berarti katakan mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun wa huwa mudhaf. Kalau jer ya katakan majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun wa huwa mudhaf. Contoh di sini ja'a sadiqi. Sadiqi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun wa huwa mudhaf. Boleh ditambahkan juga terkait sebabnya istiqolul mahalli bi harakatil munasabah. Yang kedua, tariqatu i'rabil maqsur dan mankus. Cara mengirab isim maksur dan mankus. Kalau dia rofa, ya katakan marfu. Sebutkan tanda rofanya wa alamatu rafihi apa? Dhammah. Dhammahnya jelas muqaddarah. Nah, itu untuk yang maksur maupun mankus. Kemudian, kalau dia nasab, kita katakan mansubun wa alamatu nasbihi. Nah, kita katakan fathatun muqad muqaddaratun. Untuk yang maksur. Alal apa? Alal alifi. Kan alif ini kan sebagai huruf terakhir yang ada pada kata atau isim maksur. Nah, eh, kalau isim mankus ketika nasab ya tidak kita katakan fathatun muqaddaratun alal ya'i enggak. Tapi kita katakan saja apa? Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun fathatun zahiratun ala akhirih. Enggak juga harus kita bilang alal ya'i. Kemudian yang majrur nih, kalau jer baik isim maksud dan mankus sama-sama nggak nampak ya.
Majrurun wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun. Kalau pada isim maksur berarti alal alifi. Kalau pada isim mankus berarti alal yai. Sebutkan. Li ta'azzuri kalau maksur. Li siqali kalau mankus. Contohnya di sini. Ja al-murtado. Al-murtado fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alifi li ta'azzuri. Murtado kan isim maksur. Berarti apa? Ketika dia rofa, domahnya muqaddarah di atas alif, tapi tidak nampak sebab lita'azzur diberikan nuzul. Nah, qad yakunu al mankusu. Nah, terkadang isim mankus itu mahdzuf al ya'i, dihapus ya-nya. Contoh zahaba qadin ila muhamin. Nah, ini dia dihapus ya-nya kapan? Ketika dia nakirah. Ketika dia apa nakirah. Dan keadaan nakirahnya itu berirob rofa maupun jer. Namun ketika nasab ya-nya nggak dihapus. Nah, lihat perhatikan zahaba qadin ila muhammin. Qadin di sini kan menjadi fa'ila zahaba, muhammin di sini majur dengan ila. Bagaimana cara mengirobnya? Padahal di sini kasratain. Itu lihat. Qadin fa'ilun marfu'un wa alamatur rafihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i al mahzufah. Nah, sebetulnya qadin ini fa'ilnya zahaba tetaplah rofa dengan dhammah. Tapi dhammahnya di mana? Di atas ya yang dihapus. Muhamin pun kita irobnya adalah ismun majrurun bi ila wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun alal ya'i al mahzufah. Sampai sini bisa difahami teman-teman? Nah, cukup kita murojaah dari apa namanya? PPT ini. Sekarang kita langsung masuk ke kitab Durusul Lughah yang latihan. Sudah terlihat semua? Nah, coba kita langsung masuk ke tamarin latihan. Ayyin al-mu'raba wal mabniya fima ya'ti. Tentukanlah isim mu'rab dan isim mabni berikut ini. Yang mu'rab dulu coba, yang mu'rab dulu. Saya sepakati warna yang mu'rab itu biru. Oke, karena saya suka biru. Coba siapa nih yang mau nih? Kitabun mu'rab. Kitabun mu'rabun. Oke. Cari kata mana lagi yang mu'rab? Sayyaratun. Sayyaratun mu'rab. Oke. Kemudian apa lagi? Jami'atun. Muslimani. Jami'atu. Apa? Jami' Al-jami'atu. Al-jami'atu. Oke. Dia mu'rab. Kemudian apa lagi? Muslimani muslimati. Muslimani muslimatun. Oke. Dia mu'rab. Kemudian mana lagi? Masajidun. masajidun. Hmm? Masajidun. Masajidu tidak ditanwin ya. Oh Walaupun iya. dia tidak ditanwin, dia tetaplah tergolong isim yang mu'rab. Sebab dia tidak ditanwinnya karena terkategorikan sebagai mamnu minas sharaf. Lanjut lagi, mana lagi yang mu'rab? Arba'atun. Hmm? Hamidun. Hamidun. Kemudian? Arba'ah. La. La ya Ustaz. Enggak. Allah. Allah. Ya, terus. Hadani. Hazani. Kan dia isim isyarah loh. Kenapa dia mabni? Terkecualikan. Bentuknya yang musanna. Terus apa lagi? Alatani Ustaz. Alatani. Alatani isim mausul yang dikecualikan dari yang lainnya. Karena dia musanna, tergolonglah dia mu'rab. Berikutnya apa lagi? Arbaatun ya. Arbaatun. Karena dia adat yang bukan murokabah.
Tadi Afwan mungkin maksud tadi yang bilang arbaatun yang ini ya, bukan yang Oh, nah, arba Ustaz. asyar. Udah, sisanya adalah Mabni. mabni. Kita kasih warna apa nih? Pink. Pink mana pink? Nggak ada pink. Itu Ustaz yang di bawah merah aja. Ini, Nah, ini red velvet ini. Oke, baik. Alladzi. Oke, mabni. Amsi. Oke, sekarang coba kita tes. Alladzi ini apa kategorinya dia, mabni? Isim? Isim mausul. Amsi. Apa kategorinya dia ini? Dia mabni. Zo? Zor. Zaraf. Zorof. Berikutnya hadza. Apa kategorinya hadza? Isim isyarah. Huwa? Zorof. Domir. Ana? Bomin. Domir, Domir. Baik. Al-an? Sorof. Zaraf. Zorof. Man? istifham, Ham. Istifham ya. Arba'ata asyara. Adat al-murakkib. Al-murakkabah. Al-murakkib. Al-a'dad al-murakkabah. Atau adat murakkab. Gitu. Amin. Isim af'al. Nah, isim fi'il. Isim Masih fi'il. ingat nggak apa makna dari amin? Istajib. Ya, isim fi'il amr berarti kabul kan lah artinya. Tamam, kita lanjut tamrin yang kedua. Ma alamatul i'rabi al-asliyah fil ismi. Sebutkan apa saja tanda-tanda i'rab asal yang dia terjadi pada isim. Baik ketika rofa, baik ketika nasab, baik ketika jer. Dhamma, fathah, kasrah. Domah, fathah, kasroh. Domah itu i'rabnya apa tuh? Ketika i'rab Marfu. apa? Isim didomahkan. Marfu. Marfu. Roh, rofa ya. Rofa'ah. Kemudian apa lagi? Fathah. Fathah untuk i'rab apa itu? Tanda asal untuk Fathah. i'rab apa? nasab, Nasab. Nasab. Kemudian kasroh. Tanda asal untuk jar, i'rab apa? majrur, Majrur. Tamam. Sekarang kita lihat tamrin yang ketiga. Tamrin yang ketiga, ma alamatul i'rabi al-far'iyati fi. Nah, coba. Apa tanda i'rab cabang yang ada pada al-asma al-khamsah? Misal, al-asma Wow. al-khamsah ketika rofa dia dengan apa? Wow. Dengan wawu. Coba di i'rab kira-kira. Wawu niabatan anit dommah. Gitu ya. Sepakat. Wow. Kemudian al-asma al-khamsah ketika nasab dengan tanda apa? Alif. Alif. Sambung lagi dengan kaidah tadi, kaidah pengirapan. Niabatan, Niabatan an Dhamma. alif anil fathati dong. anil Kan gitu fathati. nasab ya. Naam. Tanda tanda al asmaul khamsah ketika nasab ada dengan apa? Alif kan? Al alifu niabatan anil fathati. Li'anahu karena dia apa? Minal asma'i al khamsati. Karena dia ya, karena dia atau li'annahu al asma al khamsah karena dia isim-isim yang lima. Kemudian ketika jer al asma al khamsah dengan apa tandanya? Al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu minal asma'il khamsati. Iya, jangan pakai mina karena di sini tidak kita ambil salah satu dari al asmaul khamsahnya. Langsung aja li'annahu al asmaul khamsah. Gitu ya. Kemudian jamu zakar salim. Tandanya ketika rofa apa? Tandanya ketika nasab apa? Ketika tandanya ketika jer apa? Niabatan an wa Itu apa dulu tandanya? Main niabatan aja. wow Ustaz. Wow, itu ketika Wow. apa? Ketika marfu. Ketika rofa. Saya rofa. Nah, ketika rofa. Wow, al wawu niabatan anit. Dhamma. Iya, Dhamma. li'annahu jam'u al-mudzakkar as-salim. Kemudian lanjut lagi ketika nasab dan jernya. Iya. Ya, ketika nasab dan jernya apa? Alia. Jam'u mudzakkar salim. Alia. Iya, Alia. dengan ya. Niabatan anil Anil fathah. fathah.
Nah, ya yang bagaimana tuh? Ya yang yang harokat sebelumnya di kasroh dan yang harokat setelahnya di fathah. Itulah tanda ya untuk jamak muzakkar salim ketika nasab dan jer. Kemudian musanna, apa tanda musanna ketika rofa, ketika nasab maupun ketika jer? Silakan. alif eh, ketika rof Ya, alif, al alif niabatan anid dhammah gitu ya. Kan ketika rofa kan? Musanna ketika rofa dengan alif. alif Kalau jamak muzakkar salim kan tadi wawu, kalau musanna dengan alif ketika rofa. Niabatan anid dhammah li'annahu al musanna. Nah, ketika nasab dengan jer kan sama tuh dengan apa dia? Tanda nasab dan jer musanna. iya Ustadz. Iya, iya yang bagaimana agar bisa kita bedakan dengan jamak muzakkar Kalau salim nasab nasab dan jernya dia juga dengan ya. Apa? sebelumnya alif, Baik, ya. iya alif apa? Dengan kok dengan ya Ketika alif? jar Dengan ya yang dengan ya harokat huruf sebelum ya-nya itu di fathah. nah Kemudian harokat huruf sesudahnya itu di kas kasroh. kasroh. Tamrin yang keempat. Ma alamatul jarri fil mamnu'i minas saraf. Apa tanda jer pada mamnu' minas saraf? Fathah. Fathah, betul sekali. Lanjut yang kelima, coba dibaca soalnya. Ma alamatu nasbi fi jama' muannas salim Apa tanda nasab pada jamak muannas salim? fathah Yes, sejak kapan? Kasroh. Kas, Kasih. kasroh. Ya, itu masya Allah. Jamak muannas salim itu tidak pernah mendapatkan harokat fathah sampai kapanpun. Kalau teman-teman baca nanti jamak muannas salim itu diharokati fathah, keliru itu pasti. Udah pasti salah. Baik. Berikutnya nomor 6. Hati misalan lil maksuri. Hati itu pas banget kita tadi bahas isim fiil. Hati ini adalah isim fiil, teman-teman. Isim fiil amr. Datangkanlah, berikanlah gitu. Isim fiil amr dia. Datangkanlah contoh untuk isim maksur. Waj'alhu fi salasi jumalin dan jadikanlah isim maksur tersebut pada 3 kalimat ala ayyakuna marfu'an fil ula yang dimana isim maksur di kalimat pertama itu rofa ya marfu gitu ya wa mansuban fisani dan majruran fisalisah. Nah, mansuban fisaniyah wa majruran fi salisah. Berarti dari 3 kalimat jadikan isim maksurnya marfu yang kalimat pertama, kalimat kedua jadikan isim maksurnya mansub ya, kemudian di kalimat ketiga jadikan isim maksurnya majrur. Coba siapa yang mau perwakilan aja? Nggak semua. Kalau semua boleh teman-teman tuliskan di buku masing-masing. Coba perwakilan satu aja, satu orang. Contoh isim maksur yang eh, rofa dia, yang marfu dalam kalimat. Contohkan. Ja'al fata. Ja'al fata. Oke, bagus sekali Ja'al fata. Coba dong di i'rab fatanya dengan kaidah i'rab yang udah kita pelajari untuk i'rab takdiri. I'rab tadi takdiri khusus yang isim Al-fata maksud. Hmm? fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi eh, wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan Kok alif? Alif kan tanda untuk musanna. Fata kan mufrad. wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun Iya, 'ala al-alifi litta'adzuri. betul. Oke, ketika nasab coba. Ketika mansub. Kalimat. Ra'aitul fata boleh Ustaz? Boleh. Ro'aitul fata. Al-fata, i'rabnya bagaimana? Al-fata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala al-alifi litta'adzuri. Baik, barakallahu fiik.
Nah, ini nanti silakan dilanjutkan, ditulis jadi tugas saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di kami. Dan yang ketujuh saya akan terjemahkan saja agar teman-teman punya gambaran ketika mengerjakan soal-soal berikutnya. Untuk nomor 7 Di mana itu, Pak? Di kertas? sama untuk nomor 6, namun kita datangkan isim yang mankus. Sama dibuat dalam 3 kalimat. Kalimat pertama isim mankusnya marfu, di kalimat kedua mansub, di kalimat yang ketiga majrur. Isim mankus untuk nomor 7. Nah, kemudian yang di nomor 8 isim mankus juga, namun yang dihapus ya-nya. Dijadikan dalam 3 kalimat. Di kalimat pertama isim mankus yang dihapus ya-nya marfu, di kalimat yang kedua berarti mansub, dan di kalimat ketiga majrur. Untuk pengirobannya lihat kembali pada yang sudah kita pelajari dari slide ya, yang tadi. Enggak, Ustadz, yang dihapus ya-nya itu maksudnya? Yang tadi, nih, yang di PowerPoint. Nih, tuh yang dihapus ya-nya nih. Ini ketika rofa, ketika ya rofa berarti marfu ya, ketika marfu, ketika majrur. Nah, ketika mansub apa? Ya-nya tetap ada. Contohnya begini aja. Kodi, kodi. Kodi itu kan ada ya-nya kan? Al-Qadi. Baik, Al-Qadi gitu. Contoh kalau ra'aitul qadiya. Ra'aitul qadiya. Nah, kita hapus alif lamnya berarti jadinya apa? Ra'aitu qa, fathahnya nampak loh. Berarti tanwin lah dia fathahnya. Ra'aitu qa, es. Ketika makrifat saja fathahnya nampak di atas ya lazimahnya. Maka ketika nakiroh alif lam dihapus tetap nampaklah di atas ya-nya. Hanya bedanya dia ditanwin nanti. Jadinya ra'aitu qa. Oh, iya. Iya, itu qadian. Nah, itu contoh ya. Berarti kalau sudah saya contohkan dengan kata qadi, nah coba nggak boleh pakai qadi lagi nanti. Oh, astaga. Ya, nggak boleh pakai qadi lagi. Banyak ya. Ya, tanya ChatGPT. Ustadz, ChatGPT. Datangkan isi mankus. Gitu. Nah, nanti dia kasih, boleh. Ya, silakan. Tapi jangan sampai minta jawaban sama ChatGPT juga. Datangkan saja contoh-contoh isi mankus ChatGPT, tolong berikan. Ya, itu. Lah, bahasa. Baik, untuk yang ke-9 tidak perlu. Nah, tidak usah ini tidak usah dikerjakan. Itu saja tidak udah banyak. Karena pertemuan kita kan besok. Berarti tugas yang tadi harus selesai besok. Taib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakunallahu khairan ala hudurikunna wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz. Allah yubarik fik Ustadz. Wa iyakun. Wa iyakunna.